What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.3 version RC atau rilis kandidat. Apa saja yang baru di iOS 16.3 versi RC ini, kalian wajib nonton. Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.3 versi RC. Tetapi tidak hanya itu aja, adanya iPadOS 16.3 versi RC, macOS 13.2 versi RC, watchOS 9.3 versi RC, tvOS 16.3 versi RC. Dan untuk iOS 15-nya juga Apple merilis iOS 15.7.3 versi RC, lalu iPadOS 15.7.3 versi RC. Ya, semua itu adalah version RC atau rilis kandidat. Disclaimer dulu, ini version RC atau rilis kandidat, bukan versi public atau final resminya untuk dipublish ya, bukan. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu versi RC itu apa sih bang? Nah, dalam tahapan pengembangan software atau pembuatan operating system, ada namanya build dari beta hingga versi RC dan final. Versi RC ini adanya sebelum final. Jadi ibarat kata lu mau final, cuman sebelum final nih, atau sebelum digunakan banyak user, itu memasuki versi RC, rilis kandidat, seperti itu. Yang tentunya tetap masih dikaji ulang pastinya, meskipun itu sebenarnya versi RC version final yang belum dipublish, gitu aja sih. Lalu kira-kira versi finalnya kapan bang dirilis? Ya, final resminya itu 1 minggu setelah versi RC dirilis. Jadi buat teman-teman yang menunggu, sabar, karena di sini gue menggunakan beta dan sudah naik ke RC, dan di sini gue menggunakan iPhone XR. Jadi buat yang public finalnya atau resminya, tunggu aja 1 minggu dari sekarang, harusnya ya. Jadi sebenarnya versi RC ini bukan bocor sih ya, versi publiknya itu 16.3 tuh akhirnya bocor ke tanggal resminya akan dirilis tuh kira-kira kapan, itu bocor karena akhir-akhir ini atau 2 hari lalu Apple resmi merilis produknya, yaitu adanya chipset M2, M2 Pro dan M2 Max, lalu adanya MacBook Pro dan Mac Mini tentunya, serta yang semalam dirilis sama Apple yaitu HomePod generasi 2. Nah, di HomePod generasi 2 ini bocor nih. Jadi kalian bisa lihat di situ ya, HomePod generasi 2 ini akan tersedia itu tanggal 3 Februari, yaitu akan tersedia, tapi dengan catatan sistem iPhone-nya atau produk yang akan terhubung dengan HomePod alias iPhone, iPad dan lainnya itu harus sudah menggunakan sistem operasi atau iOS 16.3. Itu kenapa versi RC akhirnya rilis gitu. Jadi tidak ada iOS 16.2.1, yang ada langsung iOS 16.3 seperti itu. Oke, lalu apa aja yang baru? Nah, di sini kan gue jelaskan. Untuk yang pertama yaitu terkait wallpaper ya. Kalian bisa lihat ini wallpapernya sudah baru. Jadi kalau kita cek di lock screen seperti ini, dia wallpapernya sudah baru. Kalau kita tap dan tahan, lalu kita customize ya, atau gue buat baru aja deh ya, gue buat baru di sini. Nah, sebenarnya ada wallpaper baru di bagian bawahnya nih. Nah, ini dia terkait Black Unity ya. Sebenarnya kan tadinya cuma satu doang nih, yang ini nih ya, dan ini cuma bisa diganti seperti ini. Tetapi sekarang sudah ada yang ini, dan ini bisa diganti banyak tuh. Tinggal slide aja, slide ya. Adanya red, black, orange, green, blue, purple, pink, ya kan, cream dan grey. Oke, jadi ini cukup banyak nih pilihan warna untuk ganti-gantinya seperti itu. Lalu yang paling identiknya dari wallpaper baru ini, kalau kalian tap di font ini, nah ini font dan color cuma sedikit nih ya. Tetapi kalau kita menggunakan wallpaper sendiri atau wallpaper yang berbeda, misalkan ini, ya fontnya tetap banyak kayak gitu. Tapi kalau kalian wallpaper yang ini, yang baru nih Black Unity, wallpapernya cuma sedikit dan warna juga cuma sedikit, cuman ada white dan black aja kayak gitu. Jadi lebih spesifik lah kira-kira seperti itu coy. Makanya di sini gue sudah menggunakan wallpaper baru nih kayak gini, cakep ya. Oh iya, sebelum gue lanjutin, gue mau infoin kemungkinan gue nggak akan publish semua fitur-fitur barunya di video ini karena kemungkinan akan gue jelaskan di video pada saat public resminya dirilis ya. Jadi fitur-fiturnya akan gue jabarin semua di public resminya. Oke, masuk ke fitur selanjutnya yaitu security key. Adanya pada bagian setting, lalu kalian pergi ke profile di sini. Nah, di bagian sini kalian pilih yang password and security. Lalu di bagian password and security adanya add security key. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tap security key-nya, dia akan keluar seperti ini. Ya, dimana nanti pada saat update iOS terbaru yaitu 16.3, dalam versi resminya atau public finalnya, kita bisa menggunakan security key ini, tentunya menggunakan alat lagi. Nah, alatnya ini jujur gue belum punya. Jadi semacam kalau gue jelasin ke kalian, kayak klik BCA gitu dah, yang perlu alatnya gitu loh. Jadi kalau kita add security key, kita continue, masukkan passcode-nya. Nah, di sini akan disuruh add security key yaitu
yaitu dimana kita harus menggunakan teknologi NFC dengan security key tersebut, dengan alat tersebut. Jadi security kita akan menggunakan alat gitu ya. Ya, kalau buat teman-teman yang bekerja di bidang accounting atau finance pasti paham, semacam kayak klik BCA gitu yang ada alatnya gitu. Jadi pastinya ini akan keren banget dan sangat kita butuhkan, dan tentunya di Indonesia pastinya akan ada yang jual alat ini untuk sebagai security key kita, dimana alat tersebut akan menggunakan teknologi NFC dengan iPhone kita, seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada pada bagian settingan. Kalau kita pilih profile, nah di bagian profile kalau kalian pilih iCloud, di sini akhirnya kita bisa menggunakan fitur yang memang bagus banget buat keamanan iPhone kita, yaitu Advanced Data Protection. Ya, sudah bisa digunakan untuk semua negara karena di sini gue udah bisa turn on Advanced Data Protection. Jadi pada saat nanti versi publiknya dirilis, ya ini akan gue demokan juga caranya ya. Dan tentunya ada account recovery ya di bawahnya. Jadi kalau kalian setup account recovery-nya, tentunya bisa kalian add orang yang menjadi atau Apple ID teman kalian, pacar kalian, atau siapapun yang menjadi account recovery akun Apple ID kalian sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya pada bagian setting adanya di emergency SOS. Ya, di sini emergency SOS, di sini adanya fitur call quietly ya. Kalian bisa enable fitur ini. Untuk fungsionalnya mungkin akan gue jelaskan nanti pada saat di video public finalnya. Oke, jadi harap bersabar biar makin excited gue jelasin ini nanti, nggak semuanya gue jelasin di sini gitu. Selanjutnya adanya perbaikan di aplikasi Freeform. Jadi buat teman-teman yang sudah aktif menggunakan aplikasi Freeform ini, ya adanya perbaikan pada saat kalian drawing dan lainnya. Intinya ada perbaikan. Jadi kalau misalkan kalian drawing di aplikasi Freeform ini, adanya perbaikan untuk kalian buat ya, karena ini memang bisa banget buat teman-teman yang memang mau brainstorming atau gambar atau bikin apapun di Freeform ini. Ada perbaikannya akhirnya. Selanjutnya adanya perbaikan untuk teman-teman iPhone 14 Pro. Mungkin nanti akan gue cobain karena iPhone 14 Pro gue masih menggunakan iOS 16.2. Adanya perbaikan di always on display-nya ya. Jadi ada perbaikan di always on display. Jadi kita tunggu aja, nanti akan gue jelaskannya. Serta untuk teman-teman pengguna iPhone 14 Pro series yang mengalami kemarin itu mengalami kalau kita bisa katakan green glitch ya, alias layar itu berkedip hijau gitu seperti pada gambar ini. Nah, di iOS 16.3 ini sudah didapatkan perbaikannya. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal tersebut, pada saat nanti versi publiknya dirilis, langsung update aja karena itu menjadi perbaikan buat teman-teman. Sejujurnya gue nggak ngalamin sih di 14 Pro gue. Bener, gue nggak bohong, gue nggak ngalamin. Tapi buat teman-teman yang mengalami, gue informasiin aja seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya adanya update firmware pada AirPods ya. Dan update firmware tersebut berlaku untuk AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro yang gue sama gue ini ya, serta AirPods Pro generasi 2 dan AirPods Max. Oke, jadi teman-teman yang merasa punya AirPods 2, 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 dan AirPods Max, silakan update firmware. Caranya ada di reels gua di sini, di video reels gua, silakan aja kalian nonton. Sekalian kalian follow juga Instagram gua. Karena update firmware-nya itu adalah seperti ini. Kalau kita cek setting, lalu kita buka Xan AirPods, ya di bagian sini nih, firmware-nya ini harusnya 5B59 ya. Terlihat jelas ya, 5B59 di sini. Jadi harusnya kalian sudah sama firmware-nya seperti gua. Oke, update aja nggak apa-apa, meskipun ini masih 16.2, kalian update firmware nggak apa-apa kok. Ini aja gue update bisa kok, kayak gitu. Lalu terkait iPhone storage pada iPhone XR, dimana sudah menggunakan iOS 16.3 version RC, kita cek aja langsung setting, lalu general dan iPhone storage di sini. Dan ini loadingnya nggak gue cepetin atau nggak gue potong, videonya kita tungguin. Ya, cukup cepet prosesnya, dimana kalian bisa lihat gue menggunakan 64GB storage-nya dan aman-aman aja. Kalau kita cek ke bawah, sistem datanya ini stabil di 7,8GB dan iOS-nya 8GB-an. Menurut gue untuk sistem data itu karena dynamic dia naik turun, jadi ya udah tenang aja, nggak usah khawatir berlebihan ya. Santai-santai aja. So far menurut gue iPhone storage aman-aman aja sih, seperti itu. Lalu bicara performance, gue cukup senang di 16.3 lebih baik daripada 16.2 karena ini meskipun versi RC tapi lebih smooth dan koneksi wifi-nya juga lebih cepet. Kalau di 16.2 tuh koneksi wifi-nya tuh lemot banget, padahal internet gua nggak ada kendala, cepet-cepet aja. Tapi ini jauh lebih aman, jauh lebih enak. 16.3 tuh performance-nya sangat smooth banget, dan harusnya teman-teman di device lain juga akan sama ya, terutama yang menggunakan version RC ini. Rasanya nggak afdol kalau kita bahas performance tetapi tidak benchmark performance tersebut. Ya udah langsung aja kita benchmark. Di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat iPhone
iPhone XR, iOS 16.3, prosesor A12 Bionic dan RAM 2,77GB. Langsung aja CPU dan run benchmarknya. By the way, jangan salfok sama LCD gua. Ini adalah efek push rank yang nggak naik-naik. Ya udah, kita tungguin aja proses benchmarknya. Oke, udah selesai benchmarknya dan cukup kaget gua karena turunnya lumayan daripada beta 2 sebelumnya. Untuk single score-nya di sini beta 3 version RC di 1108 dan multicore-nya di 2520. Kalau kita bandingkan dengan version beta 2 di sini, di mana beta 2 memiliki single score-nya 1109 dan multicore-nya di 2637. Cukup perbedaannya lumayan ya. Tetapi lagi-lagi kalau gue memiliki pemikiran ini cuma angka aja, yang penting adalah penggunaan dan experience kita dalam iPhone tersebut. Karena sejauh ini sih memang aman-aman aja dan gue cukup puas gitu daripada beta 2 seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ke baterai. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini baterai 73% ya. Kita cek settingan, lalu kita ke baterai aja. Ini dia, kalian bisa lihat dulu aktivitasnya. Ya, bener banget, charger terakhir 2 jam lalu dan ini screen on time-nya 8 jam. Wow. Ini tuh memang sangat awet sih menurut gua. Untuk baterai awet di iPhone XR khususnya yang sudah menggunakan versi iOS 16.3 RC. Tapi menurut gua seawet-awetnya iPhone ini tetap aja tergantung pemakaian masing-masing. Bisa jadi ini terkesan awet di gua, tetapi bisa jadi terkesan boros di teman-teman kayak gitu. Lalu kalau kita cek baterai health-nya di sini, ya baterai health-nya masih di 82%. Lu boleh nonton di video beta sebelumnya saat gua menggunakan iPhone XR dan ini masih kapasitas baterai health-nya di 82%, nggak turun-turun. Buat teman-teman yang baterai health-nya turun, tenang aja, emang semuanya juga pasti akan turun, tinggal tunggu waktunya kapan aja. Tapi sekali lagi gue kasih tahu kalau performance baterai sih sebenarnya gue nggak ada keluhan karena memang ini untuk sosial media masih aman banget. Screen on time aja tembus 8 jam, jadi menurut gue cukup bagus banget sih, seperti itu. Ya, itu tadi apa aja yang baru pada iOS 16.3 version RC. Gue ingetin lagi, ini version RC alias rilis kandidat. Untuk final publiknya nanti 1 minggu dari sekarang harusnya rilis, harusnya kayak gitu. Jadi semoga buat teman-teman tercerahkan dengan penjelasan gua kali ini. Segitu aja mungkin video gua kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.